Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat semua. Semoga kalian baik-baik saja dan dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kami dari kelompok 5 akan membawakan makalah tentang negara kesejahteraan dan kebijakan sosial. Latar belakang dari makalah tersebut adalah dari negara kesejahteraan yang mana menjadi pemecah masalah kesejahteraan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan ketelantaran. Di sini ada beberapa rumusan masalah yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu pengertian negara kesejahteraan dan kebijakan sosial, dan yang ketiga adalah garis besar aspek kebijakan sosial. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang negara kesejahteraan sosial. Negara kesejahteraan. Negara sendiri menurut KBBI memiliki dua arti. Yang pertama, organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Yang kedua adalah kelompok sosial yang menduduki suatu wilayah atau daerah tertentu yang terorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Sedangkan kesejahteraan yaitu memiliki arti keamanan, keselamatan, ketentraman, yang mana dari penjelasan di atas tadi tentang negara dan kesejahteraan dapat kita simpulkan bahwa negara kesejahteraan adalah konsep pemerintahan ketika negara mengambil peran penting dalam perlindungan dan mengutamakan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Lalu negara-negara kesejahteraan saat ini itu banyak di daerah Eropa, yaitu di negara Nordik seperti Islandia, Swedia, Norwegia, Denmark, dan Finlandia. Mereka menerapkan sistem yang dikenal dengan istilah model Nordik. Esping Anderson mengelompokkan sistem negara kesejahteraan paling maju menjadi 3 kategori, yaitu demokratik sosial, konservatif, dan liberal. Negara kesejahteraan memerlukan transfer dana dari negara ke jasa-jasa yang disediakan, misalnya layanan kesehatan dan pendidikan, dan perorangan, yaitu dalam bentuk tunjangan. Dana tersebut berasal dari sistem pajak redistribusionis dan sering disebut sebagai contoh ekonomi campuran. Perpajakan semacam ini biasanya meliputi pajak pendapatan yang lebih tinggi atau lebih besar bagi orang-orang yang berpendapatan tinggi, yaitu pajak progresif. Ini dapat membantu mengurangi kesenjangan pendapatan antara penduduk kaya dan miskin. Selanjutnya tentang kebijakan sosial akan disampaikan oleh Mas Ridwan, yang pastinya lebih mengerti karena beliau juga kakak tingkat kita ya. Semoga bisa menjelaskan dan bisa membuat kita paham tentang kebijakan sosial kali ini. Terima kasih dari saya. Akan dilanjutkan oleh Mas Ridwan.